mencapai tujuan tersebut, kita ada 3 tugas utama. Pertama itu terkait dengan kebijakan moneter, yang kedua terkait dengan sistem pembayaran, di mana dari bahwa ini antara uang kartal, di mana rupiah yang kertas dan logam tadi itu sama pentingnya sekarang posisinya dengan uang digital. Dikarenakan kita lihat kalau misalkan transaksi digital ini cukup cukup mempunyai keunggulan atau keuntungan, mulai dari efisiensinya, keamanannya. Jadi kalau misalkan efisiensi, nggak perlu ribet tuh Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan bawa uang kertas, ataupun kalau misalkan mau belanja beli motor misalkan atau mobil, nggak perlu lagi bawa bergepok-gepok uang misalkan seperti itu. Jadi dengan transaksi non tunai bisa melalui transfer ataupun menggunakan fasilitas lainnya itu akan lebih efisien. Bank sentral di Indonesia itu bank tinggi ya Pak Yazid. Jadi mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan terkait dengan cinta bangga dan paham rupiah. Tadi Bu Paula sudah menginformasikan mengenai simbol negara, terus juga intensitas hujannya cukup berat, cukup tinggi, tapi tidak menyurutkan semangat dan juga intensitas dari Bapak Ibu sekalian dan teman-teman untuk hadir. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi? Ya. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenaannya di hari ini kita bisa menghadiri acara Training of Trainers Cinta Bangga Paham Rupiah dan lainnya. Begitupun Indonesia. Ada banyak simbol negara yang merupakan manifestasi kebudayaan yang berasal dari sejarah, ciri khas suatu daerah maupun perjuangan para pahlawannya yang berdarah-darah. Guru dan juga teman-teman siswa SMA se-Kota Ambon, selamat datang di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku. Ada Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Dr. Angga Paula Tahapari MSc dari Dinas Pendidikan. Kita harus ada biaya bensin lagi, ada biaya parkir lagi dan sebagainya. Nah, melihat fenomena tersebut, Bank Indonesia mengambil inisiatif untuk menstandarkan QR tersebut. Jadi setelah melakukan berbagai macam diskusi, rapat dan juga sebagainya dengan Baik, 1 menit terakhir ya, Bapak Ibu. Supaya ini lebih masif lagi. Kami berharap ada manfaat dari penyelenggaraan kegiatan ini, seperti yang kami sampaikan bahwa tugas dari Bank Indonesia menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia ini akan sangat terbantu dengan salah satunya terkait dengan sistem rekan-rekan sekalian terkait dengan CBP dan juga penggunaan kris sebagai pembayaran non tunai, supaya kita berharap nantinya dari Bapak Ibu bisa menginformasikan ke teman-teman pengajar yang lain ataupun ke murid, dan ini teman-teman juga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.